Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Izil Muslimin, NPM saya 2515061033. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan implementasi algoritma bubble sort menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengurutkan data pengeluaran atau transaksi harian. Kita akan melihat bagaimana data yang awalnya acak dapat diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Oke, pertama-tama di sini terdapat fungsi tukar. Fungsi ini sangat sederhana. Tugasnya hanya menukar posisi dua elemen di dalam list menggunakan variabel sementara bernama temp. Jadi kalau kita ingin menukar elemen pada indeks I dan J, nilainya akan ditukar di sini. Selanjutnya adalah fungsi bubble sort transaksi. Di dalam fungsi ini kita menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan I berjalan sebanyak N min 1 kali untuk mengontrol jumlah langkah berurutan. Lalu perulangan J digunakan untuk membandingkan elemen bersebelahan. Selanjutnya terdapat fungsi main yang berfungsi sebagai antarmuka program. Jadi fungsi ini menangani input dari pengguna, menampilkan data sebelum diurutkan, memanggil fungsi sorting, dan menampilkan hasil akhirnya. Lalu pada bagian kode dari R, itu berfungsi untuk membuat sebuah list kosong bernama R. Lalu pada kode R ini hingga akhir, itu berfungsi untuk mengelola interaksi dengan pengguna, mulai dari masukkan data hingga menampilkan hasilnya. Jadi kode ini berfungsi untuk mengelola interaksi dengan pengguna. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan data-data yang telah kita buat tadi. Oke, pertama-tama kita diperintahkan untuk masukkan jumlah transaksi. Nih. Oke, misalnya jumlah transaksi yang akan kita masukkan itu 3 deh. Oke, jadi setelah kita masukkan transaksi itu 3, kita diperintahkan untuk masukkan detail transaksinya. Nih. Jadi transaksi K1 itu misalnya untuk makan. Lalu di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah nominal. Misalnya 30.000. Lalu untuk transaksi kedua itu misalnya untuk jajan 10.000. Lalu yang ketiga untuk bensin. Bensin itu 20. Nah, di sini telah muncul, jadi ini adalah transaksi sebelum diurutkan. Lalu selanjutnya ini terdapat transaksi setelah diurutkan. Jadi bagaimana kalau misalnya nominal itu kita masukkan bukan angka. Oke, kita coba. Misalnya jumlah transaksinya 2. Transaksi pertama itu jajan 5.000. Nah, lalu transaksi kedua ini misalnya untuk bensin. Kita jumlah nominal ini coba kita tulis bukan angka. Misalnya 20.000. Nah, di sini ketika kita tidak masukkan angka, dia akan menampilkan input tidak valid, silahkan masukkan angka untuk nominal. Jadi memang tidak bisa untuk kita masukkan kata-kata seperti ini. Jadi memang harus angka yang kita masukkan. Nah, bisa. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.